Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nur Aida dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 6, kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu badi. Ilmu badi secara bahasa atau etimologis adalah menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Kata badi ini ada yang bermakna isim fa'il, seperti yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi Badi'us samawati wal ard. Artinya Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan secara istilah atau terminologi, ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam atau kalimat yang indah sesudah memelihara kesesuaian dengan kondisi dan situasi serta kejelasan maknanya. Menurut definisi lain, ilmu badi adalah keindahan suatu ungkapan, keindahan suatu kalimat, baik itu dari segi lafaz, bunyi, maupun maknanya. Untuk itu, pembahasan ilmu badi terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu muhasinatul lafdiyah atau pembahasan tentang keindahan lafaz. Yang kedua ada muhasinatul ma'nawiyah, yakni keindahan dari segi makna. Ada beberapa pembahasan atau submateri dari muhasinatul lafdiyah. Di antaranya ada jinas. Jinas adalah penggunaan dua kata atau lafaz yang sama, mirip dalam satu ungkapan, namun berbeda dalam maknanya. Jinas terbagi menjadi dua macam. Ada jinas tam dan ada juga jinas ghairu tam. Yang disebut dengan jinas tam adalah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal. Yang pertama, jenis huruf, yang kedua harokat, ketiga jumlah huruf, dan yang terakhir urutan hurufnya. Contohnya berada di Quran surat Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Dari ayat tersebut, kata as-sa'atu yang pertama yakni setelah kata taqumu, kemudian sa'atu setelah kata ghayra sa'atu, keduanya sama-sama kata sa'atu. Namun maknanya berbeda. Yang mana kalau kata as-sa'atu itu berarti di sini artinya kiamat. Sedangkan sa'atu yang kedua artinya zaman atau waktu. Nah, contoh seperti ini termasuk ke dalam jinas tam. Dan yang kedua ada jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam adalah dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama dalam hal maknanya. Artinya ada perbedaan dari 4 hal tersebut pada jinas. Contohnya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Nah, di sini ada kata tafrahuna dan ada kata tamrahuna, yang mana perbedaannya adalah yang pertama ada huruf fa, sedangkan kata yang kedua menggunakan huruf mim. Dari segi harokatnya sama, kemudian susunannya juga sama, hanya saja berbeda di hurufnya saja. Nah, uslub ini disebut dengan jinas ghairu tam. Selanjutnya, pembahasan dari muhasinatul lafdiyah ada yang disebut dengan iktibas. Iktibas adalah mengutip suatu ayat atau hadis yang disisipkan dalam syair atau prosa, namun tidak disebutkan bahwa itu adalah bagian dari hadis atau ayat Al-Quran. Contohnya adalah la taghurannaka minadh-dhalamati kathratul juyushi wal answar innama yuakhiruhum liyawmi tashkhasu fihi al-absar.
Di sini ada penggalan ayat Al-Quran, yakni dari kata innama sampai al-absar. Namun di dalam syair ini tidak secara langsung atau tidak disebutkan bahwa ini tuh bagian dari Al-Quran. Jadi uslub yang seperti ini tuh disebut uslub iktibas. Selanjutnya ada istilah sajak. Sajak adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Ya, disebut fasilah di sini bisa bait, ayat ataupun kalimat atau juga penggalan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia saja ini bisa dimaknai dengan rima. Artinya kesamaan bunyi ujung atau huruf terakhirnya dari suatu penggalan. Contohnya berada di Quran surat Ma'arif ayat 20 dan 21. Ida massahu syarru jazu'an wa ida massahul khairu manu'an. Nah, ujung dari dua ayat ini yakni jazu'an dan manu'an. Sama-sama a. Ujungnya a itu disebut dengan uslub saja. Tentunya dalam Al-Quran banyak sekali yang ujungnya itu sama. Huruf terakhirnya sama, seperti halnya surat An-Nas yang ujungnya nas nas nas, atau ujungnya huruf qalqalah semua seperti halnya berada di surat Al-Falaq. Jadi yang sama di akhir kalimat atau penggalan ayat tersebut itu sama, disebutnya itu sajak. Selanjutnya ada muhasinatul maknawiyah atau keindahan suatu ungkapan dari segi maknanya. Tentunya banyak ada 13 macam. Yang pertama badi tauriyah, kedua badi attibak, ketiga badi muqabalah, keempat ada badi mura'ah an-nadir, yang kelima ada badi al-istikhdam, yang keenam ada badi al-jam'u, yang ketujuh ada badi at-tafriq, 8 badi at-taqsim, 9 badi taqid al-madah, 10 badi taqid azam, 11 badi husnul ta'lil, 12 badi tazahalul arif, dan yang ke-13 ada badi tauji. Badi tauriyah adalah penyebutan suatu kata yang bersifat mufrad, yaitu jenis kata yang mempunyai makna kembar. Makna yang pertama adalah makna yang dekat dan jelas, namun makna itu tidak dimaksudkan. Sedangkan makna yang kedua adalah makna yang jauh dan samar, namun makna itulah yang dimaksudkan. Ada juga tibak. Tibak adalah berhimpunnya dua kata dalam suatu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan dan sefi maknanya. Ketiga ada muqabalah. Muqabalah adalah menemukakan dua makna yang sesuai atau lebih, kemudian mengemukakan perbandingannya secara tertib. Yang keempat ada ta'rif mura'ah an-nadir, ialah mengumpulkan sesuatu dengan yang munasabah tetapi tidak dengan jalan berlawanan. Yang kelima ada istikhdam, yaitu menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti domir yang kembali kepadanya, atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain, atau diulangi dengan dua isim domir, sedangkan yang dikehendaki oleh domir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh domir yang pertama. Yang keenam ada badi al-jam'u. Badi al-jam'u ialah mengumpulkan yang berbilang pada satu hukum. Yang ketujuh ada badi tafriq. Badi tafriq adalah membedakan dua perkara yang sejenis. Selanjutnya ada badi taksim. Badi taksim adalah menyebutkan perkara yang berbilangan lebih dari satu, lalu menyandarkan sesuatu dengan cara ditentukan dalam satu persatuan. Atau dalam redaksi lain, taksim adalah menyebutkan beberapa hal, kemudian setiap hal tersebut disandarkan pada sebuah himpunan dengan batas tertentu. Yang kesembilan ada taqid al-mad. Taqid al-mad adalah mengecualikan sifat pujian daripada celaan yang dinafikan. Yang ke-10 ada badi taqid azam. Badi taqid azam adalah mengecualikan sifat celaan
dan sifat pujian yang dinafikan. Selanjutnya ada Badihus at-Ta'lil. Badihus al-Ta'lil adalah seorang sastrawan. Ia mengingkari secara terang-terangan ataupun tersembunyi terhadap alasan yang diketahui umum bagi suatu peristiwa. Dan sehubungan dengan itu, ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya ada Badi Tazahulur Arif. Artinya pertanyaan si mutakalim tentang suatu yang sebetulnya dia ketahui karena pura-pura untuk suatu tujuan. Dan yang terakhir ada Badi Taujih atau ilham. Badi taujih atau ilham adalah mendatangkan kalimat yang memungkinkan dua makna yang berlawanan secara seimbang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.